Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Sinta Kansa. Kali ini saya akan berbagi resep puding pie sagu mutiara. Rasanya sangat enak, cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga. Untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya, simak videonya sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama, didihkan 1000 ml air atau 1 liter air. Dan setelah airnya mendidih, masukkan 100 gram sagu mutiara. Kemudian tutup dan masak selama 7 menit. Setelah 7 menit, buka tutupnya, kemudian aduk-aduk sebentar. Kemudian tutup kembali dan matikan api kompor. Setelah itu biarkan selama 30 menit dan tutupnya jangan dibuka ya. Setelah 30 menit ini saya buka tutupnya, kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah itu tutup kembali, kemudian masak selama 5 menit. Dan setelah 5 menit buka tutupnya, kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah itu matikan api kompor dan tutup kembali, kemudian biarkan sampai dingin. Siapkan wadah, kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Tambahkan bubuk Nutrijel rasa kelapa kemasan ekonomis. Tambahkan 200 gram gula pasir. Setelah itu tambahkan 1100 ml air. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah itu ambil pudingnya sebanyak 300 ml. Setelah itu sisihkan. Dan untuk sisa pudingnya sebanyak 800 ml, ini saya tambahkan dengan 3 saset kental manis putih. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan pewarna makanan merah secukupnya, jangan terlalu banyak ya, sedikit saja. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan dengan biji selasi yang sudah direndam dengan air panas. Untuk biji selasi ini tadi saya menggunakan sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tuang pudingnya ke dalam cetakan kue pie. Untuk cetakan ini saya menggunakan diameter 6. Tuang jangan sampai penuh ya, kira-kira setengah dari cetakan. Kemudian letakkan cetakan kue talam yang berisi air di tengahnya. Ini tujuannya supaya ada lubang di tengahnya. Dan setelah selesai, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan membeku. Untuk sisa puding susu, tuang ke dalam cup. Tuang jangan sampai penuh ya, kira-kira setengah dari cup. Dan untuk cupnya ini saya menggunakan ukuran diameter 6 cm. Dan setelah dituang semua, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan membeku atau mengeras. Setelah puding pie-nya dingin, kemudian keluarkan cetakan kue talamnya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan lakukan sama halnya sampai selesai. Setelah selesai dan ini hasilnya, kemudian sisihkan dulu. Kemudian untuk sagu mutiaranya, ini untuk airnya saya tiriskan. Kemudian untuk puding bening, karena tadi sudah beku, jadi ini saya panaskan kembali. Setelah itu masukkan sagu mutiaranya.
Untuk puding bening tadi saya menyisakan 300 ml, ini saya gunakan 200 ml. Jadi yang 100 ml saya sisihkan dulu. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok maizena yang sudah dilarutkan bersama air. Aduk-aduk dan masak sampai mengental. Untuk sagu mutiara ini jika kurang manis kalian bisa menambahkan dengan gula atau disesuaikan dengan selera. Dan setelah matang dan mengental, kemudian tuang ke dalam puding pie, tuang sampai penuh. Dan setelah selesai dituang semua, hasilnya seperti ini. Kemudian tambahkan dengan coklat chip di atasnya supaya tampilannya lebih menarik. Nah, seperti ini ya. Dan lakukan hingga selesai. Setelah itu biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Setelah puding pie-nya dingin dan mengeras, keluarkan dari cetakan. Setelah itu letakkan di atas puding cup. Nah, seperti ini ya, dan lakukan hingga selesai. Kemudian untuk sisa puding bening sebanyak 100 ml panaskan kembali. Setelah itu siram di atas puding pie. Siram sedikit demi sedikit. Ini tujuannya supaya pudingnya tidak mudah geser dan untuk coklatnya tidak mudah lepas. Dan setelah selesai semua, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin. Dan ini hasil pudingnya setelah dingin sudah siap dinikmati. Dan yang ini saya coba, rasanya sangat enak, cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga. Selain rasanya enak, cara bikinnya pun sangat mudah sekali. Demikian resep dari saya, selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.